Lanjut dengan pembahasan barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Jadi kata kuncinya, selisihnya atau bedanya selalu sama. Kita lihat contohnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Di sini dari 1 ke 3 itu selisih atau bedanya positif 2. Didapat dari 3 dikurang 1. Dari 3 ke 5 itu juga positif 2. Dapatnya dari 5 dikurang 3 ya. Kemudian dari 5 ke 7, selisih atau bedanya juga positif 2. Nah, karena selisihnya semua sama, maka ini merupakan barisan aritmatika. Dan jika kita perhatikan, barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ini adalah juga merupakan pola barisan bilangan ganjil. Jadi, pola bilangan ganjil bisa juga dikatakan sebagai barisan aritmatika. Demikian juga pola bilangan genap ya. Dalam pola bilangan genap, selisihnya itu positif 2 juga. Jadi, pola bilangan genap juga termasuk barisan aritmatika. Contoh lainnya 18, 15, 12, 9, dan seterusnya. Kita lihat selisihnya 15 dikurangi 18 itu hasilnya negatif 3. 15 ke 12 juga selisihnya negatif 3. 12 ke 9 juga negatif 3. Nah, di sini selisihnya juga sama, yaitu negatif 3. Karena selisih barisan ini sama, maka barisan ini juga merupakan barisan aritmatika. Jika kita cari suku selanjutnya dari bilangan ini, maka setelah 9 itu 6. Dan setelah 6, 3, dan seterusnya. Yang ini jika dilanjutkan juga suku berikutnya 9, kemudian 11, dan seterusnya. Untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Di mana UN adalah suku ke N, A merupakan suku pertama atau bisa disebut juga dengan U1, dan B adalah beda atau selisih didapat dari suatu suku dikurangkan dengan suku sebelumnya. Kita lihat contoh yang tadi, barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita diminta mencari berapakah suku ke-20-nya. Kita cari dulu untuk A-nya. A sama juga dengan U1, yaitu 1. Kemudian B atau selisihnya tadi positif 2. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. U20 sama dengan 1 ditambah 20 kurang 1 dikali 2. U20 sama dengan 1 ditambah 20 dikurang 1 hasilnya 19 dikali 2. U20 sama dengan 1 ditambah 38, sehingga U20 atau suku ke-20-nya adalah 39. Nah, sekarang untuk barisan yang ini, berapakah suku ke-20-nya? Yuk dicari dan tulis jawabannya di kolom komentar. Lanjut dengan deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Nah, disimbolkan dengan SN. Jadi, kalau barisan aritmatika itu suku ke N-nya, sedangkan deret aritmatika adalah jumlahnya. Baris aritmatika dipisahkan dengan menggunakan tanda koma, sedangkan deret aritmatika dipisahkan dengan menggunakan tanda penjumlahan. Kita lihat baris aritmatika yang tadi, barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kalau yang ditanya adalah deretnya, berarti kita jumlahkan 1 tambah 3, tambah 5, tambah 7, dan seterusnya. Misalkan yang ditanya adalah S4, ini S1, S2, S3, dan S4. Jadi jika kita tambahkan 1 ditambah 3, tambah 5, tambah 7, hasilnya adalah 16. Maka jumlah suku keempatnya atau S4 adalah 16. Kalau barisan 18, 15, 12, 9, dan seterusnya, maka deret aritmatikanya berarti seperti ini. Misalnya juga yang ditanya adalah S4-nya, maka kita jumlahkan dari 18, tambah 15, tambah 12, tambah 9, hasilnya S4-nya sama dengan 54. Nah, bagaimana jika yang ditanya adalah jumlah suku yang ke misalnya 100 ataupun 200? Kita tidak mungkin menambahkannya satu persatu. Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Rumusnya ada dua. Yang atas jika diketahui A-nya dan UN-nya. Dan rumus yang bawah itu jika diketahui A dan B-nya saja. Kita lihat contohnya dari deret yang ini. Berapakah jumlah suku ketiganya? Kita pakai rumus yang pertama karena di sini U3-nya sudah kita ketahui. Kita masukkan ke dalam rumus. S3 sama dengan 3 per 2. A-nya 18 ditambah U3-nya. UN-nya kan U3, 12. Lanjut, S3-nya berarti 3 per 2 dikali 18 tambah 12 hasilnya 30. Sehingga S3-nya 3 dikali 30, 90 dibagi 2, 45. Jadi jumlah suku ketiganya adalah 45. Nah, kalau kita tambahkan satu persatu, 18 tambah 15 tambah 12 itu hasilnya juga 45. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang barisan dan deret aritmatika. Intinya, kalian harus bisa membedakan mana yang disebut dengan barisan dan mana yang disebut dengan deret aritmatika. Perlu kalian ingat bahwa materi barisan dan deret itu selalu muncul di setiap ujian, bahkan untuk ujian tes CPNS. Jadi kalian harus bisa menguasainya. Selamat belajar dan banyaklah berlatih dengan soal-soal.